Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan, dan para pendengar renungan pagi yang saya kasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan yang indah menapaki hari baru, pagi baru yang penuh berkat. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersuka cita dan bergembira karenanya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kami bersyukur memuji nama-Mu yang agung. Terima kasih atas kasih setia-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Engkaulah sumber kehidupan, pengharapan, dan sukacita dalam hidup kami. Bapa di surga, Engkau sumber segala hikmat dan kebenaran. Saat ini kami akan membuka Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan anugerahkan kami hikmat, pengertian. Tuhan bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami firman-Mu. Singkirkan segala pikiran yang mengganggu dan fokuskanlah hati kami hanya kepadamu ya Tuhan. Bersabdalah, kami siap merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di pagi hari ini terdapat dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-4b dan ayat yang ke-5. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Demikian pembacaan Alkitab, dan renungan di hari ini diberi tema Hukum Kedurhakaan dengan Kasih Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sejarah gereja memberi informasi tentang perjuangan orang percaya dalam mempertahankan imannya dan mengabarkan Injil. Ada banyak kisah tentang para martir yang telah mengorbankan kehidupannya demi penyebaran iman Kristen. Ketaatan dan kesetiaan mereka dalam mengabarkan Injil menjadi teladan bagi semua orang percaya. Kesaksian mereka sangat berperan penting dalam proses pekabaran Injil yang dilakukan oleh gereja. Firman hari ini berisi penglihatan tentang orang-orang yang tetap setia dalam iman kepada Yesus Kristus dan taat pada firman Allah. Bahkan mereka akan hidup kembali dan memerintah bersama dengan Yesus Kristus selama 1000 tahun. Penglihatan ini menyatakan suatu pembaruan total dalam kehidupan orang-orang yang setia kepada Tuhan Allah. Mereka yang mati dalam iman akan hidup kembali
Inilah kebangkitan orang percaya. Ayat 5 menggunakan istilah kebangkitan pertama, Anastasis Heprote. Dalam bahasa Yunani, Ezesan, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris be alive, atau hidup atau menjadi hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, orang percaya dibangkitkan, hidup kembali, di mana kehidupan tersebut adalah suatu kehidupan yang kekal. Mereka tidak lagi menderita, sengsara dan ditindas oleh kuasa-kuasa dunia, tapi akan hidup kekal dan diberi kuasa untuk memerintah dan menghakimi bersama Yesus Kristus. Upah ketaatan dan kesetiaan adalah kebangkitan dan hidup kekal bersama Yesus Kristus. Bersaksi adalah salah satu dari 3 tugas gereja, selain bersekutu dan melayani. Ini menandakan bahwa bersaksi adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh orang percaya. Namun, tidak dapat dipungkiri ada konsekuensi ketika menjadi saksi Yesus Kristus, seperti dibenci, dicaci maki, dimusuhi, bahkan ada ancaman untuk dibunuh. Firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa orang yang tetap bertahan menjadi saksi iman dalam situasi apapun, hanya merekalah yang akan dibangkitkan dan hidup kembali dalam kehidupan kekal bersama dengan Yesus Kristus. Hal ini tidak mudah, tetapi bukanlah hal yang mustahil jika selalu berpegang pada ketetapan Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan jemu-jemu dan malu bersaksi tentang Yesus Kristus dimanapun kita berada, baik di tengah hidup keluarga, berjemaat, dan bermasyarakat, agar supaya makin banyak orang yang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus dan memperoleh keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, buatlah kiranya kami terus menjadi saksi-Mu yang taat dan setia dimanapun berada, dan menjadi berkat bagi orang lain, sehingga banyak orang mengenal dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami